Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Puspadewi. Saya di sini akan membacakan tentang demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan konsep demokrasi yang dipopulerkan oleh Orde Baru pada masa kepemimpinan Soekarno, yaitu 1966 sampai 1998. Istilah demokrasi Pancasila lahir dari konsep pemikiran yang kontra atau berlawanan terhadap konsep demokrasi terpemimpin masa Soekarno 1959 sampai 1965. Secara tidak langsung, pemberlakuan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru adalah sebuah upaya delegitimasi terhadap konsep demokrasi terpimpin Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nurhaliza dari kelas 11 IPA 5. Demokrasi sebagai bentuk kedaulatan rakyat. Dalam buku Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan 2003 karya Mahfud MD, disebutkan bahwa demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Pemimpin tidak diberi hak untuk mengambil keputusan sendiri ketika mufakat bulat tidak tercapai melainkan melalui voting atau pemungutan suara. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan konsep demokrasi terpimpin masa Soekarno yang mengatur tentang peran pemimpin yang diperbolehkan mengambil keputusan ketika mufakat tidak tercapai. Perkenalkan, nama saya Wulandini, kelas 11 IPA 5. Pada 16 Agustus 1967, Presiden Soekarno memberikan pengertian bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi berkedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasi dengan sila-sila dalam Pancasila. Demokrasi Pancasila juga mengatur adanya hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif, sehingga keseimbangan yang wajar antara konsensus, kesepakatan, dan konflik akan tercipta. Oleh karena itu, lembaga eksekutif dan legislatif cenderung tidak bisa saling menjauh. Penyebab kegagalan pelaksanaan demokrasi Pancasila mengalami kegagalan karena dalam praktik kenegaraan dan pemerintah terdapat banyak penyelewengan dalam jumlah ilmiah demokrasi dalam sejarah ketatanegaraan. RI 2014 karya Arif Wijaya. Faktor penyebab kegagalan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Satrio dari kelas 11 IPA 5. Rotasi kekuasaan eksekutif yang bisa dikatakan tidak ada. Rekrutmen politik yang tertutup. Pemilu yang jauh dari semangat demokratis. Pelanggaran HAM. Praktik KKN yang merajalela. Demokratis Pancasila runtuh bersamaan dengan kejatuhan Orde Baru pada 1998. Krisis ekonomi, pelanggaran HAM, dan KKN yang menggerogoti Indonesia menyebabkan pergerakan protes massa secara masif pada pertengahan tahun 90. Adanya reformasi. 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden dan menyerahkan mandat kekuasaannya